Baik Bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melanjutkan itu kajian kita tentang surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu dibaca terus-terusan dalam sholat kita setiap waktu, bahkan anak kecil juga hafal. Tapi terkadang itu tidak menghayati, bahkan tidak tahu maknanya. Ini yang miris. Padahal ketika udah dijelaskan alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ketika seorang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu hambaku sedang memujiku, sedang bertahmid kepadaku. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi, itu seorang dan hambaku juga sedang mengeluh-elukan kepada Robnya. Kemudian ketika Maliki Yaumiddin majadani abdi, itu ada seorang hamba sedang mengagungkanku. Masya Allah. Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah fasil, disitulah batas. Udah betul-betul batas penghambaannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kamalut ta'ah wa kamalul isti'anah. Kenapa disebut kamalut ta'ah? Itu kalau di awal memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah bagian dari puncak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tafsir mengatakan, jadi dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat, dan surat yang paling agung, yang paling mulia itu adalah surah Al-Fatihah. Tidak ada yang menandingi surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di surat yang lain itu di kitab-kitab sebelumnya itu dibahas. Tapi surah Al-Fatihah sama sekali tidak ada di dalam Taurat, Injil atau kitab-kitab yang lain, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, di dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat yang paling agung. Ternyata ayat paling agung itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Ar-Rahmanir Rahim, bukan Maliki Yaumiddin, tapi ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ternyata penghambaan seseorang, inti dari kehidupan seseorang itu ada di ayat ini. Cukup ketika memahami ayat ini, berarti dia memahami nilai kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Iyyaka na'budu itu biasanya kalau dalam nahwu, na'budu iyyaka, iyyaka di situ maf'ul. Maf'ul itu objek. Kami gitu kan beribadah kepadamu. Kepadamunya itu di akhir biasanya. Tapi kenapa ini di awal? Iyyaka. Itu berbeda dengan yang lainnya. Kayak itu dorobtuka, aku sudah memukul, aku adribuka, saya memukulmu. Tapi ini diawalkan iyyaka. Ini kenapa maf'ulnya diawalkan? Ini di situ disebutkan bahwasanya adatul hasr wa kamalul ihtimam. Ini biar apa? Biar kita perhatian, dan juga di situ ada hasr. Hasr itu penghususan, ada batasan. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, tidak ada beribadah kepada yang lain. Masalahnya sekarang kuat kene Allah atau kuat kene uang.
Pak, enak lamun aya nu ngabagi uang 1 juta dipalih tonggo kan di dia aya kajian gitu kan di iming-imingna surga ari di ditu mah kan terus we pokona mah artos 1 juta milih mana Pak? Alah eta aya milih duanana sagala cenah gitu lah aduh cenah nyarak nu 1 juta jang nu pi surgaeun cenah ari kahoyong mah kitu gitu tah ngan kadang teh osok ngalelehkeun eta nu 1 juta teh leres teu Pak tong bororaah kitu gitunya ayeuna we ayeuna aya nu gaduh dolar bapak-bapak boro-boro dolar cenah gitu rupiah wae ge henteu aya cenah boro-boro dolar. Ya Allah, abi heran kantos kagungan dolar $100. Ya biasa pemiti luar negeri mah dolar teh itu mata uang biasa untuk alat tukar menukar. Itu $100 bapak-bapak. Itu kalau kita bawa kemana? Ke money changer ngelipet we sakieu tah. Ngelipet kieu eta si dolar ngalipet kieu hungkul ngalipet hungkul. Naon? Hargana turun. Ya Allah eta si dolar tingali itu hargana turun saking naonna saking eta salembar teh diagung-agungkeuna itu luar biasa. Ayo urang mah dilecek-lecek we ning biasa rupiah ge eta 2.000 ngan 5.000 ya itu pemi dolar dilecek-lecek mulai hargaan eta teh. Saking apanya? Saking dilulu-lukeunnya uang sampai segitunya. Makanya itu di sini ada kamalut ta'ah. Kamalut ta'ah itu adalah benar-benar sempurna dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Cik, bapak-bapak, naon disebat ibadah teh? Iya kana budu hanya kepadamu beribadah. Naon disebat ibadah teh? Pak, naon ibadah teh? Duka tuh cenah. Ibadah teh salat, zakat, puasa eta ibadah. Sanes eta hungkul, Pak. Ibadah teh kullu qaulin au fi'lin lima yuhibbullahu wa yardah. Itu adalah ibadah. Setiap ucapan, setiap pekerjaan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itu akan jadi ibadah. Kalau ucapan kita zikir jadi ibadah, ucapan kita sholawat jadi ibadah. Tapi lamun ngagogoreng batur boro-boro jadi ibadah. Kemudian juga perilaku kita akan jadi ibadah. Barang bere ka batur dengan ikhlas jadi ibadah. Jalan ke masjid, kemudian jalan ke majelis taklim jadi ibadah. Semua perilaku, semua amalan, semua ucapan yang dicintai oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka jadi ibadah. Kangen ibadah urang mah ya ibadah teh aya 3 kategori. Saur Iz bin Abdus Salam beliau mengatakan bahwasanya ibadah itu ada ibadatul abid, ada ibadatu at-tujar, ada ibadatul akhyar. Nah, pilih di mana ibadah kita. Ibadah pertama ibadatul abid, ibadatul abidin. Ibadahnya hamba sahaya. Pak, hamba sahaya mah lamun teu dicepret eta moal nurut gitu. Lamun teu dititah, lamun teu disuruh-suruh itu moal jalan. Nah itu ibadatul abidin. Anak-anak tuh lamun teu dicarekan heula, lamun teu disuruh-suruh heula, lamun teu di taeta gitu kan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba sahaya. Yang kedua ibadatul tujar atau ibadatul tajir.
ibadahnya tukang dagang. Kumaha ibadah tukang dagang? Tukang dagang malamun ibadah teh ningali heula untung rugi. Lamun pi untungan datang gitu. Tapi untungan mah moal datang gitu kan. Ieu pahalana sakumaha kecil pahalana ieu mah moal cenah. Nyiar pahala nu besar we cenah. Itu tandana ibadah tuh at-tujar, ibadahnya tukang dagang. Yang ketiga, ibadatul akhyar, ibadahnya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu adalah mereka-mereka orang-orang yang soleh, mereka-mereka adalah ahlu ibadah betul-betul penghambaannya as-salikuna ilallahi ta'ala, orang-orang yang berjalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Semua kehidupannya dijadikan ibadah, setiap perilakunya ibadah, setiap bicaranya jadi ibadah. Nah, ini berat cuma ibadatul akhyar ini. Makanya ketika mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah. Nah, terkadang kita kerja untuk apa? Nyari uang. Nyari uang untuk apa? Untuk anak istri. Suka diniatkan enggak? Untuk apa? Untuk ibadah karena Allah. Padahal kalau kita nyari uang kemudian untuk menafkahi anak istri untuk ibadah, ya Allah, kata Rasulullah SAW, khairun nafaqah li iyalihi walau kana dirhaman wahidan. Itu sebaik-baik nafaqah, sebaik-baik sedekah untuk keluarganya walaupun hanya 1 dirham saja. Kalau kata Imam Ghazali lebih hebat lagi, luqmatun wahidah ala famil mar'ati itu khairun min ayutlik rososon ala roksil adu. Itu 1 suap nafkah untuk istri, untuk keluarga, itu lebih baik daripada 1 peluru ditembakkan ke musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ternyata ibadah itu luas, ibadah itu banyak kategorinya. Cuman terkadang kita nggak merasa itu bagian dari ibadah. Nah, semoga duduknya kita di sini juga bernilai ibadah sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, itu kepadamu, hanya kepadamu meminta pertolongan. Kenapa didahulukan ibadah kemudian minta tolong? Enggak iyyaka nasta'in kemudian iyyaka na'budu. Diawalkan iyyaka na'budu karena itu adalah al-maqsudah. Sedangkan isti'anah itu adalah wasilah. Kalau kita ibadah itu adalah pokoknya, tujuannya. Tujuan seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan isti'anah meminta tolong kepada Allah itu adalah bagian dari wasilah agar ibadah kita kuat, agar ibadah kita itu lebih semangat lagi. Maka kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Nah, yang selanjutnya kita di sini iyyaka nasta'in. Itu sama ada adatul hasr. Ada pembatasan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pak, kalau kita nggak ada uang, suka minta ke Allah dulu atau ke orang lain dulu? Lamun orang aya musibah minta tolong ke Allah heula atau ke jalmi? Nya alhamdulillah lamun orang minta tolong gitu kan ke jalmi, tapi hakikatnya ke Allah gitu kan, seperti itu. Pangnama kalau kita udah bersandar kepada manusia, maka manusia itu ada batasnya.
Nu ditunggu-tunggu nu ek mayar hutang gitunya teu datang ari pek teh. Tunggu-tunggu ek nulungan teu datang nulunganna itu kan. Ketika kita meminta tolong kepada manusia, manusia itu ada batasnya. Komo jeung tambahan aya bohong nama. Itu kan. Tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Kalau kita berharap, makanya Allahus Somad, Allah tempat bersandar. Cuma terkadang itu kita suka lupa, mendahulukan kita itu ikhtiar basyariah daripada ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu itu Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau menyampaikan bahwasanya laudhala iqalu ba'irin lawajadnahu fil Qur'an. Kalau seandainya tali kekang unta itu hilang, maka aku akan temukan di Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Saking muntangna ka Allah, yakin dina Al-Qur'an mah ditemukeun. Saking apanya? Muntangna ka Allah. Maka di sini al ibadah itu adalah kamalul khudu wa kamalul khauf. Itu kamalul khudu itu adalah betul-betul kesempurnaan kita ingkiyat. Ingkiyat itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sepenuhnya kepada Allah dulu sebelum yang lainnya. Ada masalah ke Allah dulu. Ya, masalahnya kita mah kalau Rasul saja ketika dalam keluh kesahnya Rasul itu munajat. Masya Allah, munajatnya Rasul ketika khawatir perang Badar. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin hanya 313 lawan kaum musyrikin jumlahnya 1000. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti selendangna sampai jatuh ke saking apanya bergetarnya doanya, munajat betul-betul muntang ke Allahnya itu kuatnya luar biasa saking. Dan disitulah doa yang belum pernah dipanjatkan sebelum-sebelumnya. Apa doa Rasul ketika perang Badar? Itu kan, kalau seandainya intahlikal isobah fala tu'bad abadan. Jadi kalau seandainya ini kelompok ini dikalahkan, Engkau ya Allah tidak akan disembah kembali oleh makhluk ini. Ya Allah, itu maksudnya habis umat itu. Kalau Rasul kalah perang Badar, kemudian habis umat Islam, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalah ini perang, maka engkau tidak akan disembah oleh makhluk di muka bumi ini. Coba itu akhir munajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai segitunya. Nah, munajat urang mah terus dugi ke mana? Dan munajatnya para salafun soleh itu biasanya di sepertiga malam terakhir. Itu di sepertiga malam terakhir itulah waktu yang sangat-sangat utama sebelum waktu subuh. Nah itu waktu yang sangat mustajab dalam munajat, dalam berdoa. Hari ini telat subuh nama kumaha munajat gitu ya. Itu biasaannya karena da'bus solihina qablakum, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelumnya juga itu biasa melakukan. Bahkan Rasul itu 1 tahun di Mekah, 1 tahun di Mekah itu Rasul itu ketika turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu
Kan di situ ayat itu kumil laila, bangunlah dari tidur illa qalila, maksudnya tidurnya hanya sedikit, qiyamul lailnya lebih panjang daripada tidurnya. Bahkan Rasul itu hanya sebentar saja tidurnya. Kemudian karena capek sampai bengkak kakinya Rasul itu, awingkus minhu, atau setengahnya lah. Pernah tuh Pak kan qiyamul lail setengah malam. Pernah tuh qiyamul lail setengah boro-boro cenah gitu kan. Lamun qiyamul lail setengah malam teh berarti genep jam tah qiyamul lail nak gitu kan. Tong bororaah genep jam cenah. Eta lamun taraweh we gitu kan. Taraweh pasihan rada panjang we salit gitu kan. Aduh mundur tak itunya langsung kabur. Itu qiyamul lail itu biasa mun di Arab mah, Sudan, di Saudi itu qiyamul lail itu bulan Ramadan itu biasanya satu malam itu 3 juz. Jadi satu malam teh 3 juz. Jadi 10 hari teh khotam Al-Quran. Nah gitu kantos tuh Pak. Alhamdulillah acan. Lamun dipraktekeun di dieu sigana galempor gitu. Duka karua abi ge kapungkur di Sudan itu kan. Itu awal-awal namanya 2 rakaat langsung mundur. Anu teu biasa mah wah terus gagaleongan gitu tah. Tapi mun nu tos biasa mah makanya itu bisa itu karena biasa dan adatul muhkamah. Adah itu kebiasaan itu jadi menghukumi sesuatu itu dilihat dari adatnya, kebiasaan-kebiasaannya. Itu kalau udah biasa mah enak gitu kan seperti itu. Nah masalahnya kalau nggak biasa, jangankan setengah malam gitu kan. Awingkus minu qalila. Itu tapi ditambahkan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila teh itu dengan bacaan. Jadi qiyamul lailnya dengan tartil bacaanna. Jadi lamun urang mah tilu juz teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh, cepet gitunya bacaanna. Ieu mah tartil mah teu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah tartil mau bacaan teh kitu. Kumamun sajuz. Ya insyaallah sajam lah gitunya. Itu lamun bacaan di warattilil Qur'ana tartila. Bayangkan Rasul bacaan qiyamul lailnya dalam sholat ini bukan baca Quran biasa. Dalam sholatnya warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Nah ini kenapa Rasul itu dikuatkan dengan munajat, qiyamul lail dan bacaan tilawah dengan tartil. Nah itu ayat selanjutnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Karena Rasul akan menerima beban yang berat.
Jadi maksudnya kalau kita ingin ringan beban kita di dunia, maka perbanyaklah qiyamul lail kita dan juga perbanyaklah tilawah kita dalam sholat kita. Itu akan meringankan beban-beban kehidupan kita. Tapi lamun sholat nawai, wah pokoknya mah karek takbiratul ihram, nah geus salam deui nya gitu. Wah tos we wassalam eta mah gitu kan. Tuh komo cenah aya nu tarawehna 21 rakaat teh 23 rakaat teh 7 menit. Aya eta di Indonesia mah nu kitu teh. Ya Allah. 23 rakaat 7 menit berarti eta sarakaatna sabaraha detik? Ya Allah. Itu berarti lamun 7 menit sa menit teh 7 rakaat berarti nya. Ya Allah. Aya nu kitu gitu kan. Ku ahlina gitu eta teh ahli ibadahna gitu. Lah enggak ada. Kenapa? Syarat mutlak ibadah itu harus apa? Kata Rasulullah SAW itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu kata Rasul. Salatlah seperti kalian melihatku salat. Rasul salatna kawas kitu teu. Oh itu tadi Rasul panjang gitu kan. Ieu salat 7 menit 23 rakaat. Eta di mana aya salat nu kitu? Pasti itu mah moal ngikuti Rasul nu kitu mah. Oh aya borongan cenah. Aya salat borongan nya. Jadi aya salat borongan, aya salat musiman gitu nya. Jadi salat rusuh sigana mah diburu-buru kunaon itu kan. Enggak, padahal mazhab Syafi'i semuanya sepakat, bahkan para ulama mengatakan di antara rukun salat itu apa? Tumanina. Adanya tumaninah itu apa? Tenang. Ukuran maca subhanallah. Bukan maca subhanallah bukan itunya. Ukuran subhanallah tuh subhanallah, tenang, maksudnya gitu. Ada ketenangan. Soalnya ada itu kejadian, ada seorang sahabat salatna teh itu seperti orang yang ngebut. Wah salatnya teh. Kemudian ditegur oleh Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Salat deui anjeun, can salat, balikan deui cenah. Diulangi deui. Kan salatna ngebut deui we gitu itu kan. Karena terus kebiasaan gitu. Kata ditegur deui ku Rasul teh, sholli fa innaka lam tusolli. Salat deui maneh cenah gitu kan. Can salat nu kitu mah. Ya Allah duwi ka 3 kalina. Cenah. Kemudian kata orang tersebut, ya Rasulullah saya enggak bisa lebih dari ini salat. Nah, kemudian diajarkan ku Rasul sallam kan fa idza raka'a fatmain ruku'an. Kalau udah ruku itu harus tumanina di rukunya. Ketika fa idza sajadta fastaqim sujudan. Fatmain sujudan. Ketika sujud juga harus tumanina sujudna. Alhamdulillah mun urang mah sujud tumanina teh tecengkat deui gitu. Tunuh cenah gitu aja. Panjang teuing gitu tecengkat deui. Nah itu tumaninah itu menunjukkan bahwasanya rukun salat. Bayangkan bapak-bapak gitu kan, jamaah sekalian, itu dalam salat itu kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Allah langsung yang berkata, inna fis shalah nisfun li wa nisfun li abdi. Dalam salat itu adalah setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Jadi dianggapnya kita itu salat itu kewajiban. Padahal lebih dari kewajiban, salat itu kebutuhan. Kenapa?
Karena ada, sebetulnya ini untuk ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Kebutuhan kita biar kita ada di jalan yang lurus, biar kita terus mendapatkan hidayah Allah, karena hidayah itu mahal. Komo hidayat mah gitunya mahal tiasa di peser gitu kan. Itu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal. Itu untuk kita agar istiqomah dan selamat di akhirat itu tidak mudah. Kadang kita tergelincir itu sedikit-sedikit gitu kan. Terus karena setan itu awalnya taswis. Awalnya itu hanya ngebisikin. Setelah ngebisikin itu kemudian talbis. Talbis itu anu goreng ge siga jadi alus, anu alus digorengkeun. Nah itu talbis tuh cenah gitunya. Itu sok gerak cobaan judi teh gerak gampang lamun meunangna bagja cenah gitu kan, dibisikeun ku setan teh. Nah, terus ditalbis, talbis teh kumaha? Talbis teh diputar balik. Tuh tingali anu judi sakali menang. Gede untung mah teh. Nu teh judi mah kitu-kitu keneh we cenah gitu kan. Pokona diputar balik itu kan ku setan mah talbis. Itu talbis bainal haq wal batil. Sok geura cobaan gitu kan. Akhirnya naon dicobaan. Udah dicobaan mah setan tuh bukan talbis lagi, tadlil namanya. Tadlil itu apa? Nyesatkeun. Eta da geus judi mah naon? Ngeunah kan cenah. Tuh naon? Lamun judi henteu bareng mabok, teu afdol, teu utama cenah kitu nya. Judi jeung bari mabok cenah gitu kan. Akhirna kan judi jeung mabok gitu. Terus gitu teh kumaha? Mabok teu ka awewe mah henteu utama cenah gitu. Tingali. Akhirna mah kumaha sesat we. Tak itulah setan itu nyebak teh dari berbagai pintu. Mulai dari taswis ngebisikeun gitu kan. Itu kayak sih gak nyawe gitu kan. Kemudian talbis itu ngerubah-rubah, nu hak jadi batil, nu batil jadi hak itu. Da tong berorah ieu tingali cenah ayeuna. Kebutuhan segala macam. Ayeuna kumaha? Udahlah injem we Bang Emok cenah gitu nya. Sehari tahun mah teu nanaon cenah gitu nya. Ari pek teh kaenakan gitu nya. Da emok teh cicing we terus. Emok cabok gitu kan. Akhirna mah terus-terusan jadi kumaha? Kabeungkeut we ku riba. Kabeungkeut we ku nu haram. Terus-terusan akhirna mah hese kaluarna. Itulah talbis setan. Bagaimana setan itu menjebak kita. Nah makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolongnya ke Allah. Karena apa? Hidayah itu mahal. Untuk ibadah juga tidak mudah. Banyak godaan-godaan. Karena dalam walaupun hadis dhaif itu kan, itu al-mu'min an baina khamsa syada'id. Seorang mukmin itu akan dihadapkan dengan 5 tantangan, 5 lawan, 5 rintangan, kesulitan. Apa? Itu yang pertama itu mukminun yahsuduhu. Akan senantiasa ada orang mukmin yang menghasud. Orang menang harta leuwih aya nu ngahasud. Orang kenging prestasi aya nu iri gitunya. Aya we teh gitu kan. Mukminun yahsuduhu. Yang kedua munafikun yubghiduhu. Yang kedua akan ada orang munafik yang tidak senang bahkan marah kepada kita.
Nu munafik mah wah ieu nu munafik tuh wah ieu ahlu masjid cenah, ieu ahli ibadah. Naon cenah ujung-ujungna tingali we cenah gitu kan, hirupna ge susah-susah keneh cenah. Itu biasa. Orang munafik itu akan senantiasa itu marah, nggak senang kepada orang seperti itu, kepada orang yang mukmin yang benar itu. Kemudian yang ketiga, kafirun yuqatiluhu, akan ada orang kafir yang senantiasa memeranginya. Orang muslim kuat, apalagi berpengaruh kepada umat, itu pasti akan diperangi, akan dicari, bahkan dinilai harganya. Kan satu kepala teh berapa ribu dolar gitu kan. Itu ku orang-orang kafir seperti itu. Apakah sampai di situ lawan kita? Apakah sampai di situ tantangan kita? Henteu. Nafsun tunazi'uhu, akan senantiasa ada nafsu yang terus menggerogoti kita. Ngebiksikin we nafsu teh. Tuh pengen we marah teh, pengen gitu kan. Itu maksiat teh, terus nafsun tunazi'uhu. Kemudian yang kelima itu adalah syaitonun yudilluhu, akan ada setan yang senantiasa menyesatkannya. Oleh karena itu bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iyyaka nasta'in itu ketika kita betul-betul kepada Allah lah kami meminta tolong, karena ini tantangannya terlalu besar untuk kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan, karena godaan yang begitu dahsyat. Itu dah ayeuna teu digoda ku wanita, digoda ku tahta, teu digoda ku tahta, digoda ku harta. Teu digoda ku harta, digoda ku kuota. Teu digoda ku itu kuota itu kan, digoda deui ku naon? Aku Toyota. Segala ribu pokoknya mah. Itu dunia mah isinya semuanya apa? Godaan. Makanya itu kan innamal hayatud dunya mataul gurur. Sungguhnya kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Tah kade nya apal orang teh menipu ngan dari teboga duit teuing mah cenah kitu nya ripu hirup teh cenah gitu. Nya iya betul, kita dituntut untuk berusaha, untuk memperkaya, tapi jangan sampai kemudian kita terjebak. Nah, makanya kembali lagi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah kepada Allah. Jangan sampai masih aya keneh nu percaya gitu kan ka kuburan, minta ka kuburan. Masih aya percaya keneh gitu kan ka jin, ifrit jeung iblis gitu nya. Itu kan pengen kaya cepet gitu kan, kalah miara tuyul. Pengen cepet-cepet kaya gitu kan, miara naon deui gitu kan, babi ngepet segala. Atuh berarti iyyaka na'budu kita salah. Dan kemudian iyyaka na'budu dalam ibadah pun bersegera kepada Allah itu speednya, kecepatannya itu beda-beda. Kecepatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu beda-beda. Tuh ketika urusan dunia kan, itu ketika urusan dunia ini itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu famsu fi manakibiha. Itu dalam surah Yasin dikatakan sungguhnya bumi ini itu rendah hina. Famsu fi manakibiha. Famsu fi manakibiha itu jalanlah di atasnya, berjalan di atasnya untuk mencari kehidupan dunia. Jadi tong lumpat urusan dunia mah. Urusan dunia mah cukup berjalan saja. Ya, maksud berjalan di sini itu kiasan. Maksudnya berbeda dengan urusan akhirat nanti. Famsu fi manakibiha.
wa ja'alnal arda dalula famsu fi manakibiha, dan kami jadikan bumi ini dalul. Dalul itu rendah, kemudian hina, maka famsu fi manakibiha, maka berjalanlah. Itu bahasanya famsu, bahasa Arabnya famsu itu jalan. Tapi berbeda dengan itu kalau sholat Jumat, itu sholat Jumat fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wa idza qudiyatis sholatu fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ditunaikan sholat, waktunya sholat, fas'au, bersegera. Itu beda. As-sa'yu dengan masyu itu beda bahasa Arabnya. Itu makanya disebut sa'i, itu jalannya rada cepat. Kalau masyun, famsyu itu jalannya itu biasa. Tapi kalau sa'yun jalannya itu rada cepat. Ada yang lebih cepat lagi, apa itu? Wasari'u. Sari'u itu bukan sare. Wasari'u justru harus cepat, bersegera. Itu dalam apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Untuk mendapatkan ampunan itu harus cepat-cepat. Kemudian ada yang lebih cepat dari itu. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Nah, kalau meninggalkan maksiat langsung segera, langsung balik ke Allah Subhanahu wa taala. Itu fafirru ilallah, itu mah langsung kabur, lebih cepat dari wasari'u. Jadi ternyata dalam ibadah juga ada apa? Ada 4 kategori bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Famshu, fas'au, wasari'u, kemudian yang terakhir adalah fafirru. Kalau firu itu adalah kabur, lari cepat gitu kan, seperti itu. Nah, makanya di sini iyyaka na'budu itu betul-betul kamalut ta'ah, ketaatan yang sempurna, ibadah yang sempurna, dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ini salah kaprah. Giliran dalam urusan dunia kita buru-buru, giliran urusan akhirat kita nyantai-nyantai. Itu dalam ayat itu. Dan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi itu raihlah, cepat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi urusan dunia janganlah engkau lupakan nasibmu dalam dunia. Tuh jangan lupakan, berarti yang intinya apa? Akhirat kita. Jangan sampai kerjaan kita meninggalkan sholat kita. Jangan sampai kemudian pekerjaan kita meninggalkan apa? Meninggalkan ngaji kita. Jangan sampai kemudian kita sibuk dengan dunia, kemudian kita juga tidak menuntut ilmu untuk akhirat kita. Nah, ini salah berarti. Karena perintahnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian ini walladzi yarji kullu ila hadainil ma'nain fal awwal tabarra'u minasyirk wa tsani tabarra'u minal haul wal quwwah. Dan juga dimaknai iyyaka na'budu itu kita betul-betul lepas dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka nasta'in itu adalah tabarra'u minal haul wal quwwah. Jadi bahwasanya kekuatan itu hanya yang paling kuat hanya kekuatan Allah. Dan ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ketika menyebutkan iyyaka na'budu, ya Allah, salat kami itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul kamalut ta'ah, kesempurnaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam ibadah kemudian
membaca iyyaka na'budu, salatku ini untuk Allah, ibadah ini untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa. Nah, dulu aja gitu kan, ketika hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat ke Madinah, masih ada yang hijrahnya itu karena wanita, karena wanita yang dikejarnya, calon yang akan dinikahinya itu udah hijrah duluan. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan juga karena Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang hendak dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, maksudnya tidak mendapatkan pahala kecuali perempuan yang akan dinikahinya. Nah, oleh karena itu iyyaka na'budu sempat enggak terbersit dalam sholat kita itu, ya Allah, ini kalau ini sholat terakhirku, ini benar-benar ini adalah bagian dari penghambaanku kepada Engkau. Kalau ini adalah sholat terakhirku, ini betul-betul adalah penghambaan terbaik aku sebagai hamba yang paling lemah ini untukmu. Nah, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian aku meminta pertolongan hanya kepadamu. Karena apa? Mumet di dunia teh serba susah. Ya Allah, ayeuna parkir wae ge mayar gitunya. Buang air wae ge bayar ayeuna di dunia mah. Itu mau buang hajat wae ge mayar di itu ayeuna gitunya. Parkir belok we hungkul gitunya kudu mayar gitunya. Oke. Moal aya kasusahan Pak, di mana di surga mah nggak akan ada kesusah payahan. Bahkan itu Ibnu Abbas menyatakan, Masya Allah, itu kalau suami kemudian nanti masuk surga bareng istrinya, kemudian ketemu menjadi penghulu bidadarinya, istrinya tuh jadi pimpinan bidadarinya nanti tuh, dan ada 70 bidadarinya. Kemudian tidak akan ada capek-capek ngagaulin selama 70 tahun ge. Itu moal aya wareg-waregna terus we gitu kan. Moal aya bosenna. Aya namun dieu ge kuat keneh teu Mang Ade cenah gitunya. Ieu mah 70 tahun ge gitu kan. Ibnu Abbas menafsirkeun moal aya capekna. Udah gitu kalau kita tastahil anfus, nanti di akhirat itu nggak ada buang air, nggak makan seenak-enaknya tapi nggak akan ada buang air. Itu nggak ada baul, nggak ada goit, nggak ada, semuanya nggak ada. Pokoknya mentu aya kesusahan di akhirat mah. Mata kogenan, lamun di dunia wae ge susah, kemudian di akhirat tambah susah. Wah, ripuh we pokoknya mah itu kan. Minimal lamun orang di dunia susah, pamugi di akhirat mah orang teh jaga. Orang teh bahagia. Insya Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami meminta pertolongan hanya kepadamu, kepada Engkau ya Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, karena kita makhluk yang lemah, akan banyak masalah-masalah yang akan dihadapi. Nah, kemudian fa'budhu wa tawakkal alaih. Nah, ini dan disebut juga fa'budhu wa tawakkal, itu namanya ibadah itu adalah bagian dari ibadah penyerahan diri, al-khudu wal khauf, juga takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tawakal juga kepada Allah. Berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah meminta
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kenapa diawalkan iyyaka ini biar kita merasa apa? Langsung dilihat oleh Allah dan merasa Allah itu di hadapan kita. Ya, ini jamaah kalau kita dipanggil ku presiden itu kan kira-kira di depan presiden atau di depan pejabat kira-kira bagaimana dulu? Jol-jol orang menta wae gitu kan. Ya proposal mangga nyangakeun gitu. Kira-kira ditampi moal. Maka di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kamalut ta'ah setelah memuji. Lihat, muji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu pujian semuanya untuk Allah. Bahkan diagungkan. Maliki yaumiddin, pengagungan kepada Allah. Iyyaka na'budu baru minta teh setelah berapa kali tuh? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu masih juga memuji ya teh gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian baru yang terakhir ihdinas siratal mustaqim, minta teh setelah 4 gitunya. Puji heula gitu, angkat heula ke bebeutkeun entong katanya. Itu dipuji, diangkat heula gitu kan, biasa seperti itu. Baru kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Jadi ternyata itu kan ini bagian dari adab. Ketika kita berdoa juga sama, maka itu dianjurkan untuk bertahmid dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dan wa fi hadza dalilun ala anna surah khabarun minallahi ta'ala bitsana ala nafsihi dan bi jamili sifatihil husna. Nah, kemudian dan ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha sempurna, maha segalanya. Itu kita harus yakin dulu ini. Tauhidnya benar-benar kita keyakinannya harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keyakinan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meminta juga yakin akan dikasih. Ya, bapak-bapak kieu ayeuna orang minta ke seseorang tapi yakin moal mere kira-kira bakal dipasihan moal nya moal atuh gitu kan, mata gitu kan, minta kepada orang yang yakin akan ngasih gitu. Dan yang paling yakin bakal ngasih mah Allah. Allah lah maha pemberi rizki. Maka kita yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu penghambaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami meminta tolong kepadamu. Ini juga bagian dari hanya kepadamu. Betul-betul kami yakin minta tolong itu hanya kepadamu. Singkirkan selain Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kemudian barulah kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu baru doanya. Angke dikupasna panjang eta. Ihdinas siratal mustaqimnya. Cuman ibadah. Jadi seorang hamba itu abid itu ibadah, maka orang ahli ibadah itu abidin. Itu disebut ahli ibadah. Itu jangan merasa kita lemah seperti apa? Seperti hamba sahaya. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya dengan kata-kata abdun, itu justru pengagungan kalau menurut Allah. Tapi kalau di mata manusia itu betul hamba sahaya itu paling rendah. Tapi kalau Allah yang menyebutnya dalam Al-Qur'an, itu justru itu pengagungan, bahkan itu adalah ketinggian cintanya Allah kepada seorang hambanya. Contoh dalam Al-Qur'an itu saking Allah itu senang dan cintanya kepada Rasul, itu tidak disebutkan langsung nama Nabi Muhammad.
Bahkan manggil pun itu tidak ada dalam Al-Quran itu. Ya Muhammad itu nggak ada. Cari sok ayat mana ayat ya Muhammad itu nggak ada. Tapi kalau nabi yang lain, ya Daud, ya Isa, ya Yahya, khudil kitab bikuwah, ya Ibrahim, ya Musa, itu semuanya langsung. Tapi kalau ya Muhammad itu nggak ada. Saking senangnya Allah itu menyebut baginda Nabi Muhammad itu bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maha suci Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Masya Allah, tidak disebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala Muhammad al-kitab, enggak, tapi disebutkannya Maha suci Allah yang menurunkan kepadanya, kepada hambanya Al-Quranul Karim. Dalam ayat yang lainnya lihat disebutkan bahwasanya wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan dialah yang berdiri ketika dia berdoa kepadanya. Jadi itu betul-betul seorang hamba itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan abdun, itu adalah bagian dari rasa kasih sayang dan ketinggian nilainya. Kalau di mata manusia itu paling rendah, tapi di mata Allah itu paling tinggi. Dan itu adalah al-hub, tingkatan hub, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tingkatan hub paling tinggi itu adalah ubudiyah. Ada al-alaqah, ada al-junun dan lain sebagainya. Ada 10 tingkat itu. Tingkatan cinta teh. Nah, tingkatan cinta yang paling tinggi itu yang makna yang sebenarnya adalah al-ubudiyah, bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita beribadah yang sesungguhnya sebetulnya adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iyyaka na'budu berarti kita ini hanya kepada Engkau paling aku cintai, tiada lain yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, kita cukupkan dan semoga ini bermanfaat. Terus kita mendalami nilai-nilai Al-Qur'anul Karim, mendingan seayat wae gitu kan, sajam lebih gitu kan. Ini mari terus kita mendalami nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, biar kita merasa betul-betul kita masih kecil, masih jauh, masih kurang, masih rendah, masih hina betul-betul. Dan semakin kita merasa haus, maka kita akan semakin terus berupaya untuk menaikkan derajat kita, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan diberikan hidayah yang sebenar-benarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.